Udah pergi aja tau nggak? Dan nih, aku nggak butuh ya nasi bungkus kamu. Pulang mudik bukannya bawa barang yang bagus, malah bawa nasi bungkus kayak gitu. Berarti mobil Ini uang tahu nggak? Hah? Mau aku lemparin ke muka kamu? Hah? Nih. Masih kurang? Hah? Masih kurang? Nih, tahu nggak? Bos. Kamu ambil nih. Udah bos. Bu Sinta sama Bagung pasti bingung kan kenapa saya berhenti di sini? Justru itu Pak, saya juga mau tanya kenapa kita nggak langsung aja ke rumahnya. Jadi begini Bu, saya mau bikin kejutan lah sama istri. Jadi saya kan bawa uang 1 M buat saya kasih ke istri kan. Ya semua pastinya dia bakalan senang karena saya tiba-tiba datang jalan kaki cuman bawa tas saja, dan bentar lagi saya juga mau beli nasi bungkus kesukaan dia. Dia adalah di dekat warung sini. Nanti kalau misalkan saya udah telepon Bu Sinta sama Pak Agung, ya langsung ke saya. Kalau enggak saya nyamperin ke sini, nanti gampang lah kan kita bisa kontekan. Jadi bukan saya nggak mau ngajak ke rumah, nggak mau ngajak kalian berdua ke rumah saya, cuman saya masih pengen bikin surprise lah buat istri saya gitu loh. Baik Pak, kita tinggal tunggu perintah dari Pak Bagas saja. Nanti kalau Pak Bagas sudah menghubungi kita baru langsung ke sana. Tapi dilihat tampilan saya udah keren belum? Kalau kita lihat, kayaknya penampilan Pak Bagas emang selalu perfect Pak. Wah, bismillah aja. Tapi, tangan saya udah gak mulus. Soalnya kan sebelum saya sukses, saya kerja jadi kuli bangunan dulu. Ya tapi kan itu adalah bukti nyata bahwa Pak Bagas sebelumnya udah kerja keras Pak. Ya ini bukti juga kalau misalkan saya pernah kerja gak enak juga. Tapi ngomong-ngomong Bu Sinta nih, maaf ya. Uang yang 1 M yang kita ambil di bank tadi ada di mana ya? Soalnya kan mau saya bawa, saya bungkus pakai tas, di wadahin pakai tas aja kan? Iya Pak, udah siap kok di dalam, biar saya ambilkan dulu ya Pak sebentar. Ya udah deh. Pak, ya kenapa nggak dibuka aja Pak? Kan itu kan 1 M Pak. Kok cuman bungkus pakai? Ya nggak apa-apa kan, istri saya nggak bakalan nyangka Gung kalau misalkan dalam tas itu ada uang 1 M dan aman ya. Aman kok Pak, udah siap Berat semua. juga. Dan saya cuman pulang mau bawa nasi bungkus saja ntar. Ya mudah-mudahan kami juga berharap rencana dari Pak Bagas akan Ya baik Pak. pasti saya nggak bisa kebayang gimana reaksi istri saya, Bu Sinta. Jadi pastinya dia seneng banget. Soalnya udah beberapa bulan saya ngirim uang tuh pas-pasan. Dulu udah pernah sering ngirim uang banyak buat bikin rumah yang bagus, yang besar. Dan rumahnya sekarang udah jadi. Dan sekarang saya ngirim uang ya sedikit-sedikit lagi karena saya udah mau pulang kan ke sini. Dan ya saya pikir dia bakalan seneng ketika kemarin-kemarinnya saya ngirim uang sedikit dan sekarang saya bawa uang banyak sekali buat dia. Betul kata Pak Bagas, dan menurut saya sepertinya memang benar nanti ketika istri Pak Bagas melihat kedatangan Pak Bagas dengan membawa uang sebanyak itu Pak. Saya rasa istri Pak Bagas akan menjadi orang yang paling bahagia Pak. Karena kita berdua kan kerja sama Pak Bagas sudah sangat lama. Jadi kita tahu bagaimana perjuangan Pak Bagas. Dan kita juga tahu Pak Bagas itu orangnya seperti apa Pak. Jadi memang benar istri Pak Bagas adalah orang yang paling bahagia nantinya karena udah mendapatkan Pak Bagas. Ya semoga aja Bu Sinta. Soalnya ya memang harus dia bahagia dan harus dia itu bersyukur. Karena kita dulu tinggal di rumah ya cuman kos-kosan aja. Jadi tiap bulan kita bayar. Dan itu pun kadang kita telat-telat. Akhirnya saya memutuskan buat merantau. Dan sekarang kita punya rumah yang besar banget. Dan ya saya juga gak tahu istri saya bakalan gimana ntar sikapnya.
Cuman kalau saya kebanyakan ngobrol di sini, saya gak nyampe-nyampe buat ketemu sama istri saya. Betul juga kata Pak Bagas. Ya udah kalau begitu, biar Pak Bagas langsung menuju rumah Pak Bagas, nanti kita berdua tinggal tunggu perintah dari Pak Bagas. Oke, yaudah deh kalau begitu. Gak apa-apa ya, saya tinggal dulu. Gak apa-apa, Pak. Ya udah deh kalau begitu. Itu sama persis kayak mukanya Agung. Saudara Agung, bukan? Bukan, Pak. Oh, saya mondar-mandir dari tadi. Kenal juga, Pak. Kebanyakan gaya biasalah. Ini preman di sini. Pak Bagas. Gak ada aja ya dari tadi. Ya udah deh kalau begitu saya langsung pergi dulu ya. Baik Pak. Tunggu di sini, kalau ada apa-apa kalian cepet telepon. Siap. Semoga sukses ya Pak. Amin. Amin. Apaan sih Pak Agung? Saya tahu Bu, perasaan Bu Sinta sekarang gimana. Bu Sinta pasti ya ada rasa cemburu kan sama ya Pak Bagas. Aku tahu kok kalau Bu Sinta nyimpen perasaan buat Pak Bagas kan. Jujur Enggak aja lah. Bu Sinta nggak usah bohong sama saya kalau saya udah tahu semuanya tentang Bu Sinta. Ya enggak lah Pak Agung, kalau untuk rasa cemburu saya nggak ada sama sekali Pak. Karena kan ya mungkin kita ini kerja sama Pak Bagas emang udah lama kan Pak. Iya bener. Saya benar-benar tahu bagaimana karakteristik dari Pak Bagas. Saya juga tahu gimana perjuangan Pak Bagas untuk membuktikan kesetiaannya itu terhadap pasangannya Pak. Jadi kayaknya saya benar-benar respect terhadap dia Pak. Karena saya nggak pernah menemukan dan saya juga nggak pernah ngelihat orang seperti Pak Bagas tersebut Pak. Yang orangnya benar-benar ambis banget untuk membuktikan sesuatu. Ya, mungkin saya sama Pak Bagas emang bukan jodohnya kali Pak. Meskipun saya sama Pak Bagas emang udah lama banget bareng. Tapi kalau kita berdua tidak ditakdirkan untuk bersama, ya apa boleh buat Pak? Ya jodoh kan udah diatur masing-masing Pak. Saya juga sekarang berharap mudah-mudahan Pak Bagas akan bahagia sekeluarga. Ya meskipun dulunya sebelum Pak Bagas menikah saya sempat ada perasaan sama dia Pak. Ya udah Bu Sinta mending sabar aja Bu. Ya nggak usah terlalu mikirin Pak Bagas Bu. Ya saya tahu perasaan Bu Sinta gimana. Ya mungkin benar apa kata Bu Sinta, mungkin belum jodohnya Bu Sinta sama Pak Bagas. Ya Bu Sinta keduluan istrinya Pak Bagas Bu. Ya gimana ya Pak. Ya meskipun saya itu pernah punya perasaan sama Pak Bagas, tapi kan saya juga harus menghargai Pak Bagas Pak. Jadi kalau mungkin Pak Bagas nggak ada perasaan juga sama saya, masa iya saya mau seenaknya ngobrol soal perasaan saya sama Pak Bagas, yang jelas-jelas dia adalah bos saya. Jadi sebisa mungkin selama ini saya terus memendam perasaan saya Pak. Ya udah deh Bu, tapi semoga aja ya Bu, istri Pak Bagas kan udah lama ditinggal kerja sama Pak Bagas. Ya semoga aja istri Pak Bagas tetap setia sama Pak Bagas dan juga nggak main-main Bu. Soalnya kan Pak Bagas tadi udah bilang sendiri kalau Pak Bagas ngirim uang sama istrinya nggak banyak Bu, cuman pas-pasan doang. Iya juga sih Pak, tapi kita berdua juga pasti berharap semoga istri Pak Bagas itu nggak akan berubah sama Pak Bagas cuman karena waktu itu Pak Bagas hanya mengirim uang pas-pasan aja. Padahal kan sebetulnya Pak Bagas juga tidak menginginkan hal itu. Mungkin karena keadaan dan kondisi Pak Bagas yang lagi diuji, jadi Pak Bagas terpaksa harus mengirimkan uang dengan nominal yang sedikit. Ya mudah-mudahan istrinya juga nggak berubah lah Pak. Apalagi sekarang kan Pak Bagas sudah merencanakan sesuatu yang begitu hebat Pak. Pak Bagas merencanakan akan memberikan surprise kepada istrinya. Dan kayaknya istrinya bakal seneng deh Pak. Karena kan udah lama banget nggak ketemu sama Pak Bagas dan akhirnya dia datang ke rumah dan membawa uang sebanyak itu Pak. Perempuan mana yang nggak seneng Pak? Pasti bahagia tuh istrinya. Ya benar juga Bu. Ya udah deh Bu, mending kita nunggu kabar dari Bos Bagas aja Bu. Semoga aja rencana Bos Bagas sukses. Ya, saya juga berharapnya seperti itu Pak. Karena kan usaha Pak Bagas nggak main-main. Ya benar Bu. Untuk hari ini. Jadi mau gimana pun Pak Bagas adalah bos kita. Jadi kita juga harus mengharapkan yang terbaik untuk Pak Bagas. Iya Ya benar Bu. udah, kalau begitu kita tunggu
perintah dari Pak Bagas di sini aja ya Pak. Ya udah Bu. Bentar lagi mau lebaran. Pasti tangga sini kalau jalan-jalan, kalau minta maaf pada bawa istrinya. Sedangkan aku udah pisah sama istri aku. Ya, beginilah nasib seorang duda kalau udah mau lebaran. Pasti gak ada temannya. Tapi aku harus cari cara supaya aku gak sumpek sekarang. Di rumah terus gak ada temannya ya. Kepikiran tentang perempuan terus. Nah, si Wika itu kan sekarang suaminya di luar kota. Dan dia itu serba kekurangan sekarang. Katanya suaminya kalau ngirim duit itu pas-pasan. Dan suaminya gak pernah pulang ke rumahnya. Pasti dia itu lagi nge-spend juga. Aku pura-pura lewat depan rumahnya aja dah. Nanti aku sapa dia. Ya, siapa tahu dia mau aku ajak jalan-jalan. Daripada aku di rumah, dengan aku jalan-jalan aja dah. Semoga aja Wika mau aku ajak. Gini amat ya kehidupan aku. Udah hampir lebaran, tapi malah sendirian kayak gini. Malah suami pergi merantau lagi. Gimana sih? Ya, kalau misalkan merantau ya nggak apa-apa sih merantau. Tapi dia tuh selalu kirim uang sedikit banget sekarang. Malah kebutuhan sekarang tuh banyak banget. Kan udah tahu mau lebaran. Ya pastinya aku harus belanja yang banyak dong. Harus belanja baju dan makanan yang lain, kan pasti banyak keluarga-keluarga yang bakalan datang ke rumah ini. Gimana sih? Tapi kenapa suami aku itu malah ngirim uang pas-pasan banget ya sama aku? Emang bener-bener tuh suami nggak tahu diuntung, tau nggak? Udah tahu mau banyak pengeluaran karena bakalan lebaran. Kurang ajar banget sih dia. Buat saja ya kalau misalkan nanti dia pulang, aku bakalan usir dia dari sini. Ya meskipun dia udah ngasih aku rumah sebesar ini sih, tapi kan percuma kalau misalkan rumah besar tapi dompetnya kosong. Mending aku cari cowok lain, karena sekarang dia itu udah nggak bisa ngasih aku uang yang banyak. Pokoknya aku nggak berharap deh dia pulang, karena kan percuma. Nanti dia malah nggak bawa uang, adanya kan nyusahin aku doang. Kalau misalkan dia sampai pulang ke sini, aku bakalan usir dia. Kalau perlu aku bakalan siram dia, biar dia tuh sadar diri. Jadi suami aja nggak ngerti banget sih kemauan istrinya. Bener kan? Wika lagi sendirian dan kayaknya dia tuh lagi ngelamun. Ini pas banget kalau aku samperin dia. Aku ajak jalan. Assalamualaikum. Wika, aku perhatiin kamu dari tadi kok ngelamun. Kenapa? Ya biasa lah mas, aku tuh sekarang tuh lagi bete tau nggak? Kamu Bete tumben kenapa? banget datang ke sini. Ya aku kebetulan aja lewat sini. Kemudian aku ngeliat kamu gitu loh. Ya, makanya aku samperin kamu. Kayaknya kamu ngelamun. Iya nih Mikirin mas. suaminya. Ya iyalah mas, kan kamu tahu sendiri. Sekarang tuh udah mau lebaran kan, tapi malah seperti ini suami aku nggak ada, pergi merantau. Ya. Mana dia ngirim uang pas-pasan banget lagi. Udah tahu sebentar lagi tuh bakalan banyak banget pengeluaran mas. Ya seharusnya kamu itu minta yang lebih. Tapi itu pun kalau suami kamu itu banyak uangnya. Ya mungkin rezekinya lagi seret di sana. Hah? Ya, tapi dia kan seharusnya harus usaha mas.
Ya biar dia itu bisa ngasih uang yang banyak sama istrinya di sini, ya kan? Ya seharusnya seperti itu. Tapi mau gimana lagi? Kalau pekerjaannya cuma, mohon maaf nih ya, kerja kuli bangunan atau enggak kerja serabutan di sana, mau diandalkan seperti apa? Hah? Ya juga sih, kan aku juga nggak tahu dia tuh di sana kerja apaan. Ya udah deh, kamu gak usah pusing-pusing mikirin suaminya kamu, ya. Toh suami kamu gak bakalan pulang. Mendingan aku ajak kamu jalan-jalan. Tapi itu pun kalau kamu mau. Nah, kamu mau ngajakin aku kemana, Mas? Ya kita jalan-jalan dulu. Habis itu aku mau ngajak kamu belanja, buat baju lebaran gitu. Wah, kamu Gimana? seriusan mau ngajakin aku belanja? Kamu nggak lagi bercanda kan, Mas? Kamu mau ngajakin istri orang, emang kamu nggak takut apa? Ya, ngapain aku takut? Toh suami kamu gak ada di sini. Hah? Ya juga sih. Tapi itu pun kalau kamu mau. Kalau semisal kamu gak mau, ya aku gak bisa apa-apa. Ya aku mau dong, Mas. Ngapain juga aku nolak ajakan kamu? Malah aku rencana pas waktu lebaran aku ngajak kamu ke saudara-saudaraku supaya aku gak ditanya terus. Hah? Kamu tuh sendiri kan, kalau saudara udah ada lebaran yang ditanyain apa? Pasti Ya istrinya. pasangan lah. Hah? Nah itu dia. Gimana? Gimana ya? Ya nggak apa-apa sih. Kalau misalkan kamu pengen bawa aku ke rumah saudara kamu. Lagian kan aku juga di sini sendiri, Mas. Gak ada suami. Ini aku ikut kamu aja. Baguslah kalau kayak gitu. Berarti lebaran kali ini aku gak sendirian. Oh ya, emang kamu gak ada rencana buat ninggalin suami kamu? Hah? Ya Buat cerai sama dia? Ya aku sempat kepikiran sih, Mas. Aku tuh bakalan ngusir dia kalau misalkan dia nanti pulang ke rumah ini, Mas. Kalau perlu nih, aku tuh bakalan nyiram dia biar dia tuh sadar diri, tau nggak? Ini aku cari cowok lain. Ya kamu misalkan, kalau misalkan kamu mau sih. Emang suami kamu mau pulang? Ya aku nggak tahu juga sih, Mas. Kayaknya dia bakalan pulang deh. Gimana kalau dia pulang pas kamu lagi bareng sama aku? Hah? Apa kamu gak takut dimarahin sama suami kamu? Atau kamu udah siap dengan segala risikonya? Ya aku udah siap kok, Mas. Lagian aku udah nggak ada perasaan sama dia. Karena dia tuh nggak pernah ada kan buat aku. Ya, kalau kamu tetanya udah bulat, ya gak apa-apa lah. Meskipun suami kamu tuh pulang. Atau enggak, kita hadapin bersama. Bener banget tuh, Mas. Kalau perlu, aku secepatnya mau minta cerai sama dia. Dan rumah ini bakalan jadi milik aku kan. Nanti aku bakalan nikah deh sama kamu. Baguslah kalau gitu. Ya, sebenarnya ya itu yang aku mau dari kemarin-kemarin. Ya udah kalau gitu, mending kita jalan-jalan aja dulu. Ya? Ya udah, Mas. Berarti kita jalan nih sekarang. Iya, kamu puasa. Aku puasa dong. Allah. Udahlah, kamu gak usah bohong ya. Soalnya aku lagi gak puasa. Mendingan kita cari warung dulu. Kita makan, habis itu kita jalan-jalan. Gimana? Ya ampun kamu tuh ya. Ya udah deh, aku kali ini nggak puasa demi kamu nih. Aku udah tahu. Kamu gak usah bohong. Ayo. Iya, ya udah yuk. Pasti istri aku seneng aku bawain nasi bungkus kesukaannya. Tapi kok kayaknya rumah sepi banget ya. Duh, pagernya juga udah lama gak dicat kayaknya. Semoga aja ntar istriku seneng aku pulang. Kalau misalkan gak ada orang, kan otomatis pintunya dikunci. Ya mungkin aku bisa cari dia ke tempat yang lain. Atau enggak, ya aku balik lagi ke mobil buat nemuin si Agung sama si Sinta lagi. Aku langsung ngajakin mereka aja ke sini buat nunggu bareng biar mereka juga gak nunggu lama kan. Coba deh aku cek dulu ke dalam. Assalamualaikum. Duh, kayaknya gak ada orang. Ya, pintunya dikunci. Pintu belakang juga tutupan semua. Mungkin istriku juga lagi keluar ya. Apa mending aku pergi ke Agung sama Sinta dulu, biar mereka gak nungguin di mobil lama. Untung nasinya aku gak terlalu banyak belinya, kan bisa-bisa gak dimakan juga basi nanti.
Yaudah deh, mending sekarang aku pergi ke Agung sama Sita dulu. Gimana? Asik nggak tempatnya? Ya, lumayan asik sih Mas. Aku udah lama loh nggak jalan-jalan. Duduk sini aja deh. Ayo. Nah, yuk kita duduk sini. Aku ada di sini sih. Aku barusan pulang ke rumah nih. Aku beliin nasi bungkus kesukaan kamu. Ini siapa? Teman kamu? Bentar. Kamu sekarang udah pulang? Ya iyalah, aku pulang. Aku bikin kejutan, tahu nggak sama kamu? Terus yang kamu maksud kejutan itu kamu bawain aku nasi bungkus ini? Lah, ini nasi bungkus kesukaan kamu. Apaan nih? Astaga. Kamu tahu nggak? Plastik ini tuh plastik sampah, tahu nggak? Kamu kok bilang ini plastik sampah sih? Aku susah payah loh buat beli nasi ini. Orangnya, warungnya barusan tutup, aku datengin ke rumahnya. Dan setelah nyampe sini, aku bawa nasi kesukaan kamu. Kamu malah bilang ini plastik sampah. Ya kamu lihat sendiri dong, kamu bawa apaan? Seharusnya kamu tuh bawa mobil kayak atau bawa berlian kayak buat aku gitu. Kamu kurang dari merantau kan? Kamu kok malah begini sih? Aku kan udah buatin rumah yang besar buat kamu. Dan sekarang aku bilang, bukannya kamu menyambut aku di rumah dengan baik, karena aku juga bilang kalau mau pulang. Kemarin-kemarinnya kan dalam waktu dekat aku bakalan pulang. Walaupun aku nggak bilang harinya hari apa. Harusnya kamu siap-siap dong buat menyambut aku. Bukan malah kamu jalan sama laki-laki ini siapa sih? Emangnya kenapa? Lagian, kamu sekarang tuh udah mulai nggak becus jadi suami. Kenalin, dia itu calon suami aku yang baru, tau nggak? Hah, calon suami kamu yang baru? Wika, ini udah hampir lebaran, oke? Bentar lagi udah lebaran. Aku mudik ke sini buat ketemu sama kamu dan buat kamu jaga sikap dong di depan aku. Dia itu istri aku. Maksud kamu apa-apaan? Aku kasih tahu ya sama kamu. Hampir lebaran kita mau pergi ke rumah saudara dan aku pengen ngajakin kamu. Tapi kenapa ketika aku pulang ke sini, pulang mudik ke sini buat nemuin kamu dan sambutan kamu malah begini sama aku? Ya, aku Kamu nggak ngehargai ya perjuangan aku cari rezeki di luar sana. Nih lihat, tangan aku sampai kasar, tangan aku sampai rusak. Kalau aku tuh nggak peduli ya. Yang penting aku sekarang tuh udah nggak betah sama kamu dan aku tuh mau minta cerai sama kamu. Oh, jadi kamu minta cerai. Jadi aku pulang mudik ke sini, kamu kira cuma bawa nasi bungkus ini? Ya udah, terserah kamu, nggak apa-apa. Harusnya aku nggak usah pulang, nggak usah mudik ke sini, tahu nggak? Harapan aku ke sini bisa ketemu sama keluarga dan bisa senang-senang sama keluarga dengan hasil kerja yang udah aku korbankan buat kamu. Tapi kamu ingat, aku udah buat rumah dan rumah itu punya aku. Apa kamu bilang rumah kamu? Sertifikat rumah itu udah atas nama aku, tau nggak? Jadi kamu tuh nggak punya hak ya buat tinggal di rumah itu. Kan yang beli aku, jadi akulah yang tahu masalah surat menyurat. Emang kapan kamu tahu kalau rumah itu tanahnya atas milik kamu? Kamu nggak tahu kan? Yang penting pokoknya sekarang tuh sertifikat sudah atas nama aku, tau nggak? Selama ini kamu pergi merantau jauh kan? Kamu nggak tahu apa-apa kan? Tapi kan aku tiap aku gajian aku pasti kirim ke kamu kan? Halah, gaji apaan sih? Wong kamu juga ngirim pas-pasan kan sama aku? Iya, cuma beberapa bulan aku kirim pas-pasan sama kamu. Kan aku juga mau pulang, aku bikin kejutan sama kamu. Aku pengen bikin surprise buat kamu. Aku udah nyiapin sesuatu buat kamu. Tapi kemarin-kemarinnya kan aku juga gak ngirim pas-pasan. Aku kirim ratusan juta buat kamu, buat kita bangun rumah. Tapi kenapa setelah rumahnya jadi kamu malah begini sikapnya sama aku? Wika, kamu harus menghargai perjuangan suami kamu. Aku kerja di luar kota sana, itu bukan enak, jauh dari keluarga bukan enak, tau nggak? Aku juga pengen pulang, aku juga pengen bareng sama keluarga. Tapi buat kebahagiaan aku sama kamu, aku rela. Aku berpisah sama kamu beberapa tahun buat aku membahagiakan masa depan kita. Alah, udahlah kamu tuh nggak usah banyak omong. Apa kamu ngomong seperti itu biar aku kasihan gitu sama kamu. Karena kamu sok menjadi pahlawan gitu. Aku juga nggak kerja jauh-jauh. Kamu denger ya, aku nggak butuh dikasihanin kamu. Aku malah gak nyangka ya sama kamu. Kamu berani mengenalin laki-laki ini ke suami kamu yang masih sah. Dan aku kasih tahu sama kamu, Wika, aku bakalan buat kamu menyesal. Dan kamu juga jangan tenang-tenang di sini bareng sama istri aku. Yang penting istri kamu udah suka sama aku kok. Makanya jadi suami itu yang becus. Masa pulang-pulang jauh dari merantau cuma dikasih nasi bungkus? Emang siapa yang ngarepin nasi bungkus? Coba lihat nih, Yang. Nih. Nasi bungkus apa tuh, Bo? Emang kamu mau makan nasi bungkus itu? Enggak lah Mas, apaan tuh makanan kayak gitu? Enggak pantas buat dimakan, tau Nanti enggak? aku belikan makanan yang mahal ya.
Aku gak usah pergi merantau buat beli nasi bungkus seperti itu. Tuh, dia aja belum jadi suami aku. Dia tuh ngerti kok apa kemauan aku. Kamu yang udah bertahun-tahun jadi suami aku kok gak ngerti banget sih? Udah jauh-jauh pulang merantau malah cuma bawain aku nasi bungkus kayak gitu. Maksud kamu apa? Sekarang aku tanya deh sama kamu, apa dia pernah buatin kamu rumah sebesar itu? Ya emang enggak sih, Ya tapi... terus kamu udah tahu emang enggak. Itu biaya rumah kan juga besar. Aku nggak perhitungan masalah itu kok sama kamu. Cuman kalau kamu terus-terusan yang diinget cuman tentang kekurangan aku, ya apa boleh buat, rumah itu bakalan aku ambil juga. Kamu nggak bisa seperti itu ya, karena rumah itu milik aku, tau nggak? Kamu tuh nggak ada hak buat ngambil rumah itu dari aku. Emang Saya Awas aja kalau misalkan nanti kamu masih pulang ke rumah itu, aku bakalan usir kamu di rumah itu. emang ya, oh jadi kamu udah berani ngusir aku sekarang. Dan sekarang aku mau diusir juga nih. Aku jauh-jauh dari luar kota, mudik ke sini buat ketemu sama kamu, aku mau diusir sama kamu. Ya iyalah, karena aku tuh udah nggak butuh kamu lagi ya. Pulang-pulang merantau cuma bawa nasi bungkus kayak gitu. Maksudnya kamu tuh apaan coba? Aku juga nggak habis pikir sama kamu. Pikiran kamu udah, dan hati kamu juga udah ketutup. Aku malah baru menemukan sikap seorang istri yang sikapnya kayak kamu gitu. Dan aku janji sama kamu, aku gak bakalan kenal lagi sama kamu. Harusnya dari dulu aku gak pernah nurutin semua permintaan kamu. Dari kamu minta rumah, kamu minta beli pakaian, minta beli perhiasan. Dan sekarang aku tanya, perhiasannya kemana? Atau kamu udah jual? Kamu jual buat senang-senang sama laki-laki ini? Emang ya? Karena aku tuh udah nggak ada uang kan. Kamu juga ngirimnya juga pas-pasan kan sama aku. Harusnya kamu tuh bersyukur. Kamu udah dapetin rumah, kamu bisa beli perhiasan. Dan kamu tinggal makan aja kan, kamu tinggal sendirian, tinggal makan doang kan. Terus apa masih yang kurang, cukup Wike? buat aku ya, karena yang Mau beli kosmetik juga, hah? Kayak emang kamu dandan buat siapa? Buat aku apa enggak? Buat laki-laki ini kan? Ya aku tambah rugi, Wike. Kamu emang nggak punya hati ya, Wike. Seandainya kamu ada di posisi aku, kamu bakal merasakan gimana sakit hatinya aku. Ya sekarang kamu cuma bisa berkomentar, cuma bisa berbicara, dan kamu cuma bisa bilang kesalahan aku. Kalau perlu kita tukar posisi, kamu yang cari uang, aku yang di rumah. maksud kamu tuh apa? Kamu kan seorang suami, ya seharusnya kamu dah yang kerja. Udahlah, mending sekarang kamu tuh pergi dari sini daripada kamu tuh cuma ganggu pacaran aku sama calon suami aku, tau nggak? Udah pergi aja, tau nggak? Dan nih, aku nggak butuh ya nasi bungkus kamu. Pulang mudik bukannya bawa barang yang bagus, malah bawa nasi bungkus kayak gitu. Kamu berani ya sekarang main kasar ya? Kamu berani main fisik ya? Emang kapan sih aku pernah ngajarin kasar sama kamu, Wike? Aku memang berasal dari keluarga yang nggak punya. Dan aku juga ada rasa tanggung jawab kok sama kamu. Karena kamu dari dulu juga pengen hidup bahagia dengan harta yang berlimpah. Ya aku bakalan usahakan. Contohnya sekarang aku udah buktikan. Ya aku belikan buat rumah buat kamu. Aku belikan perhiasan buat kamu. Dan aku pulang aku juga bukan cuma bawa nasi bungkus, tapi kamu tega banget ya sama aku. Aku juga gak nyangka aku pulang jauh-jauh dari luar kota ke sini, ternyata sambutan kamu begini. Dan aku juga dipertemukan sama laki-laki yang kurang ajar ini. kamu kurang ajar banget, cuy. Hah? Seharusnya kamu tuh ngaca. Jadi suami itu harus bertanggung jawab. Kalau cuma rumah, aku bisa buatin Wike rumah. Kamu jangan banyak ngomong. Kenapa dulu waktu Wike belum buat rumah kamu gak beliin rumah? Hah? Atau jangan-jangan kalian udah lama juga? Ya karena aku masih baru-baru ini suka sama istri kamu. Gini ya Wike, aku sekarang gak mau banyak ngomong sama kamu. Kalau kamu pengen tahu siapa aku sekarang, aku bawa mobil bagus sekarang. Dan aku juga bawa uang banyak. Ya, di tas ini bukan baju isinya ya. Ini uang 1 miliar, tau nggak? Ya urusan kamu percaya apa enggak, ya mungkin uang ini nggak bisa aku buka di sini. Ya biar kamu juga paham, aku juga punya anak buah, punya banyak karyawan. Ya kamu ikutin aku aja. Mobil aku ada di depan. Apa kamu sekarang udah mulai gila ya? Jadi ngomongnya itu agak ngaco, Mas. Jadi dia tuh suka-suka ngelang cerita gitu. Dari tadi aku juga udah merendah di depan kamu. Aku pengen memperbaiki hubungan aku sama kamu. Tapi setelah dipikir-pikir, kok aku makin merendah sama kamu, aku makin diinjek-injek sama kamu. Aku semakin gak punya harga diri di depan kamu, Wike. Emang iya? Perlu kamu tahu ya, di luar sana banyak perempuan yang mau mendekati aku, tapi aku masih jaga perasaan kamu. Ya walaupun aku udah bergelimang harta, ya mungkin sekarang aku bilang bergelimang harta, mungkin sama kamu ya aku dikira ngehayal, dikira aku gak waras. Ya itu haknya kamu, tapi aku sekarang udah punya bukti juga. Kalau misalkan kamu masih pengen tahu tentang kebenaran omongan aku,
ya kamu ikutin aku atau kamu datang ke depan. Alah, gak penting banget buat aku, tau nggak? Lagian dari nih bawaan kamu aja kayak gitu, nggak meyakinkan sama sekali kalau misalkan kamu emang bener-bener bawa mobil, bawa uang banyak, ya kan? Jadi ya sia-sia aku bakalan ngikutin kamu. Ya itu hak kamu. Aku malah bersyukur kalau misalkan kamu juga udah gak kepo dengan kehidupan aku. Karena setelah ini ya mungkin aku bakalan balik lagi keluar kota ya. Dan rumah itu siap-siap bakalan aku ambil lagi. Udahlah, jangan banyak ngomong. Jangan kamu pergi deh. Oke, aku bakalan pergi. Jadi aku juga gak yakin kamu gak bakalan datangin aku ntar. Ya kita lihat aja ntar. 5 menit aku tunggu di depan. Kamu gak datang, aku balik. Oke? Dan aku ingatkan satu hal buat kamu. Sesuatu yang udah keluar dari omongan kamu, jangan kamu tarik kembali. Dan jangan pernah kamu minta maaf sama aku dan ngemis-ngemis buat kamu balik sama aku karena kamu menyesal dengan omongan kamu. Oke? Ngapain juga minta maaf, tau nggak? Ini udah keputusan yang sangat benar buat aku. Udahlah, mending kamu tuh pergi dari sini, buang-buang waktu aku aja, tau nggak? Ya udahlah, kalau begitu mending aku pergi aja. Kayaknya kamu memang udah gak bakalan ada rasa penyesalan. Dan aku berharap omongan kamu sesuai setelah kamu lihat siapa aku bentar lagi. Kalau gak penasaran, kamu tetap di sini, gak usah datangin aku. Kalau misalkan kamu masih penasaran, kamu datang aja, oke? Oh ya, mungkin selingkuhan kamu nih gak ada uang buat beliin kamu makan. Karena aku sekarang bawa nasi bungkus, mungkin kalian berdua lapar. Nih, kamu ambil, kalian makan berdua, oke? Apaan nih? Enggak banget aku makan kayak gituan. Ya sayang ya, keputusan kamu itu udah tepat. Masa suami kamu itu pulang-pulang cuma bawa nasi bungkus seperti itu? Aku juga nggak ngerti sama jalan pemikiran dia, tau nggak? Aku heran banget sama dia. Dia pulang mudik jauh-jauh, malah bawa nasi bungkus kayak gitu. Tapi dia kok tahu ya kalau kita ada di sini? Mungkin dia tuh ada yang ngasih tahu. Iya ya. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, Mas. Sayang. Yang pasti ini ya cuma kebetulan aja. Tapi bener kan, rumah itu sertifikatnya atas nama kamu. Oh, kalau masalah itu kamu tenang aja, sayang. Itu semuanya udah atas nama aku, tau nggak? Makanya aku dari tadi tuh berani buat ngusir dia dan nggak takut sama dia karena rumahnya itu sekarang udah atas nama aku. Teruslah kalau gitu. Jadi kita tenang ya, meskipun suami kamu itu udah diusir. Ya, rumah dan harta yang ada di rumah kamu itu ya milik kamu. Oh iya, kamu cepat-cepat pisah sama dia, ngurusin surat pisah. Oh ya pastilah, kalau itu ngapain juga aku masih berlama-lama sama dia. Tapi dari omongan dia tadi tuh beneran dia bawa mobil. Ya aku juga nggak tahu. Tapi kan aku lihat sendiri dari bawahnya aja kayak gitu, Mas. Masa ya sih dia beneran bawa mobil? Tapi dia tuh bilang bawa uang banyak. Atau gini aja, kita samperin. Dan kalau misalnya dia tuh bohong, kita permalukan. Dia lebih malu daripada yang tadi. Tapi kalau misalkan dia beneran bawa mobil dan uang banyak, gimana? Ya udah. Masa kamu mau balik sama dia? Gak mungkin kan? Ya semoga aja nggak seperti itu sih, Mas. Gak mungkin. Mana mungkin dia tuh punya mobil dan uang banyak. Sedangkan pekerjaan di sana, dia itu di sana masih gak jelas ya nggak? Udah, mendingan kita samperin dia, kita permalukan lagi. Udah yuk. Pak Agung, gimana ya? Ini Pak Bagis lama banget nggak ada ngehubungin kita. Mungkin Bos Bagas sudah ketemu sama istri. Ya tapi kan, Lagi ngobrol Bu sama istrinya. ya tapi kan harusnya Pak Bagas ngehubungin kita, Pak. Tapi ini anehnya Pak Bagas nggak ada ngehubungin kita tuh. Bos. Pak. Maaf ya, aku lama barusan soalnya ada masalah. Masalah, Pak. Maksud Pak Bagas apa bisa menceritakan sama kita? Ya intinya aku gak seneng pulang ke sini. Dan dia juga kayaknya gak menginginkan aku buat pulang mudik ke sini. Kamu tahu nggak? Tadi kan aku bilang mau beli nasi bungkus kan? Nasi bungkus kesukaan dia. Waktu aku masih belum merantau. Malah yang ada nasi itu dibuang dan aku dikata-katain. Padahal dia kan nggak tahu kalau misalkan aku bawa uang banyak buat dia. Dan lebih parahnya lagi, dia jalan sama laki-laki lain. Dan aku nggak tahu, tapi katanya dia bilang
mau nikah sama dia. Dan aku juga udah bikinin rumah yang bagus buat dia. Dan malah dia bilang rumah itu atas nama dia, padahal kan sertifikatnya masih ada di aku semua. Tapi Pak Bagas, kenapa hal ini bisa terjadi, Pak? Bukannya Pak Bagas bilang istri Pak Bagas akan setia menunggu Pak Bagas pulang. Tapi setelah Pak Bagas pulang dan membawa kejutan untuk istri Pak Bagas, kenapa malah sikap istri Pak Bagas seperti itu, Pak? Aku juga nggak tahu. Ya mungkin karena kemarin-kemarinnya aku ngasih uang pas-pasan sama dia. Sekarang aku malah menyesal karena aku udah buat rumah yang besar buat aku kasih sama dia. Tapi ya untungnya sertifikatnya tetap atas nama aku. Dan seandainya surat-surat tanah juga aku kasih semua sama si Wike, aku nggak tahu lagi, mungkin aku kerja dikasih sama orang atau perempuan yang nggak tahu terima kasih, yang nantinya bakalan jadi musuh aku. Ya sekarang aku masih bersyukur lah karena aku masih diselamatkan ya dengan waktu. Karena kalau waktunya juga lama kelamaan kan aku juga rugi ngasih uang sama dia dan uangnya dinikmatin sama orang lain. Karena aku juga rugi. Sedangkan kamu tahu sendiri kan, sebelum aku sukses seperti sekarang, aku jadi kuli bangunan. Dan kalau ingat waktu aku susah, sakit hatinya aku sama Wike nggak bakalan pernah terobati deh. Pak, kami mengerti perasaan Pak Bagas saat ini begitu hancur, Pak. Tapi kami juga nggak menyangka kalau ternyata ini akan terjadi seperti ini, Pak. Jadi kami harap Pak Bagas yang sabar ya, Pak ya. Mungkin ini emang udah takdir, Pak. Atau mungkin Pak Bagas juga bisa membicarakan di lain hari sama istri Pak Bagas. Ngapain masih dibicarain kalau udah seperti ini? Mungkin Aku juga udah nggak peduli dia mau gimana. Yang terpenting aku bisa ngambil rumah aku. Dan dia berpikir rumah itu udah sepenuhnya milik dia. Dia salah. Dan setelah ini aku bakalan bikin hidup dia menjadi miskin. Hartanya bakalan aku ambil semua. Ya itu semua kan aku yang kerja. Dan gak bakalan aku kasih sepeser pun buat dia. Ya enak banget ya jadi dia. Dia punya suami yang kerja keras terus ngirim uang buat dia. Dan dia nikmatin uang yang aku kirim buat senang-senang dengan orang lain. Ya kalau misalkan dinikmatin sendirian aku gak masalah. Tapi masalahnya dinikmatin sama selingkuhannya. Coba deh kamu bayangin, seandainya ada di posisi aku, gimana perasaan kamu? Aku kerja susah payah, ya aku juga ngejaga hati buat dia. Tapi setelah pulang disambut seperti ini. ya udah Pak Bagas yang sabar ya, Pak. Atau mungkin sekarang kita bisa cari tempat untuk menenangkan pikiran Pak Bagas. Kalau boleh pertemukan saya dengan laki-laki itu, Pak, biar saya habisin. Mas, bilang sama orang ini ya, jangan sok-sokan. Emang ada apa, Mas? Gak usah sok-sok kaya gitu loh. Benar. Ternyata mobil yang dia bilang tadi, Mas, mobilnya temennya. Ya pastinya lah. Oh ternyata laki-laki ini, Pak. Gini ya, aku kasih tahu sama kalian berdua. Coba deh ditanya dulu baik-baik. Jangan tiba-tiba datang, sikapnya sama seperti tadi. Oh iya, bukan cuman mobil. Kalau apa? Nasi bungkus lagi yang bakalan kamu keluarin. Coba deh. Isinya uang semua. Ya udah, kamu ambil aja. Kalau misalkan kamu mau. Tuh. Ini beneran uang beneran. Berarti mobil Ini uang, tahu nggak? Hah? Mau aku lemparin ke muka kamu? Hah? Nih. Masih kurang? Hah? Masih kurang? Nih. Tahu nggak? Bos. Kamu ambil nih. Udah, Bos. Perempuan kayak gitu nggak perlu dikasih uang sebanyak ini, Bos. Nggak pantas, Bos. Mending uangnya taruh aja, Bos. Taruh di dalam aja, Bos. Mending dikasih ke karyawannya, Bos. Ya, kalau misalkan dia masih butuh uang, kamu ambil aja kalau misalkan kamu gak malu. Hah? Kamu pikir aku pulang cuman bawa nasi bungkus tadi, hah? Mas, aku minta maaf ya Mas karena udah bersikap seperti tadi sama kamu Mas. Enggak kok, aku nggak bakalan nikah sama dia. Wike, aku kasih tahu ya sama kamu. Aku kerja di luaran sana, susah payah tahu nggak? Aku dimarahin orang, kehujanan, kepanasan juga, dan aku disuruh-suruh sama orang. Itu buat apa? Buat keluarga aku. Tapi setelah aku pulang,
Dan kesini niatnya aku mudik lebaran ke sini, pengen membahagiakan keluarga juga, pengen main-main ke rumah saudara. Tapi sambutan istri aku gimana? Hah? Kamu kan udah tahu, hidup miskin itu gak enak. Dan setelah aku terbiasa ngirim uang banyak sama kamu, dan pada akhirnya aku ngurangin kiriman uang buat kamu, kamu malah gak mau bersyukur. Ingat, aku ngirim uang banyak buat kamu, kita udah punya rumah. Benar Pak, Bu. Jadi mungkin saya hanya meluruskan, sebetulnya Pak Bagas ini sudah merencanakan ini semua dari lama. Tapi ternyata setelah hari ini, semua yang udah Pak Bagas siapkan semuanya hancur berantakan hanya karena ulah kalian berdua. Jadi saya harap kalian berdua nggak akan mengganggu Pak Bagas lagi. Karena Pak Bagas sudah usaha selama ini, tapi kalian nggak pernah menghargai. Apalagi kamu, Mas. Kamu ini sudah salah loh. Apalagi kamu sok-sokan juga tadi, meremehkan Pak Bagas. Pak Bagas ini bos saya. Dia juga ngelempar nasi yang aku beli, tahu nggak? Kamu bisa tanya sama mereka berdua. Sekarang nggak ada orang yang berani nyuruh aku, dan nggak ada orang yang berani bersikap salah di depan aku. Tapi kalian berdua udah seenaknya sama aku. Ya udah Mas, kalau gitu maafin aku ya Mas. Sekarang udah gak ada maaf-maaf lagi, Wike. Dan kamu tadi juga bilang sertifikat rumah itu atas nama kamu. Kamu bisa cek lagi sertifikat itu asli atau palsu. Dan aku gak bakalan biarin kalian berdua tinggal di rumah itu. Kalau setelah ini kamu masih berani masuk ke rumah itu, aku bakalan penjarain kalian berdua. Berarti rumah itu masih milik kamu, Mas? Kamu bisa ditanyain deh. Mas, tolong jangan usir aku ya Mas. Aku janji gak bakalan berulang lagi kayak gini, Mas. Udahlah, kesempatan gak datang 2 kali, Wike. Sekarang aku minta tolong sama kalian berdua. Aku kasih kesempatan deh 1 kali. Kamu ambil barang-barang kamu di rumah aku. Dan setelah itu, jangan pernah kamu masuk atau menginjakkan kaki ke rumah aku lagi. Kalau enggak, yang aku bilang tadi, kalian berdua akan bakalan aku masukin penjara. Mas, tapi aku masih mau jadi... Pergi dari sini. Udahlah, kamu udah bersalah kok masih ngotot aja. Katanya tadi kamu gak mau. Hah? Apa aku tinggalin juga kamu? Mas, sebenarnya aku juga nggak mau ya sama kamu. Karena kamu tuh sebenarnya cuma mau morotin aku doang kan? Mau tengkar jangan di sini. Tengkar di sana aja. Kalian berdua udah nggak penting buat aku, tau nggak? Kamu udah tahu kan dia cuma morotin kamu, kenapa kamu masih nyanjung-nyanjung di depan aku? Hah? Setelah kamu nikmatin hasil kerja aku yang susah payah, kamu nikmatin bareng sama dia. Kamu sekarang masih mau tengkar di depan aku, emang kamu nggak ada malu ya, Wike? Udah pergi sebelum aku marah sama kalian berdua. Mohon maaf Pak Bagas, apa Pak Bagas sudah yakin dengan semua ini? Karena kan Bu Wike itu istri Pak Bagas. Sebenarnya saya udah capek, Bu Sita, dan saya trauma buat peduli lagi sama perempuan. Ya saya takut kejadian seperti ini terulang lagi. Ya saya kan juga berharap saya kerja keras di luar kota buat membahagiakan keluarga saya bakalan senang dan bakalan menjaga apa yang udah saya usahakan. Tapi malah disalahgunakan. Sebenarnya saya gak tega buat ngusir, tapi perasaan saya harus saya jaga juga kan. Saya harus pedulikan diri saya sendiri juga. Sekarang saya udah gak tahu lagi saya harus berbuat apa. Yang jelas saya gak mau kenal perempuan yang sifatnya seperti Wike lagi. Mungkin ini emang sudah takdir Pak. Jadi Pak Bagas harus sabar menjalani ini semua. Untuk sekarang Pak Bagas mungkin harus menenangkan pikiran dan hati Pak Bagas terlebih dahulu. Kalau si Agung mah betul. Kamu nanti pada saatnya bakalan merasakan juga, Agung. Sekarang kamu betul enteng banget kamu ngomong, Gung. Semoga aja. Lama-lama kamu juga yang aku tonjok, Gung. Aduh. Semoga aja nggak kejadian kayak Pak Bagas. Semoga aja istri saya nantinya nggak kayak gitu, Pak. Amin. Tapi kayaknya yang bakalan seperti itu kamu deh, Gung. Duh, soalnya pacarnya banyak banget dia. Aduh, kalau Pak Agung, saya udah nggak bisa meragukan lagi, Pak. Tapi banyak kembarannya juga ya dia. Tadi kan ada yang lewat sini juga. Mungkin preman di sini, Pak. Oh, iya. Ini aku ngomong seperti ini
ya sambil bawa bercanda lah, Gung. Kalau serius terus, pikiranku jadi sumpek. Mana kerjaan kita kan juga masih banyak. Benar Pak, mungkin apa yang membuat Pak Bagas bahagia, Pak Bagas bebas melakukan hal apapun yang membuat Pak Bagas senang. Jadi biar Pak Bagas nggak berpikir yang aneh-aneh aja. Termasuk nempol si Agung ini juga ya. Wah, jangan dong Pak. Juga Pak. Pak Agung ini kan udah setia menemani Pak Bagas Iya, selama soalnya ini. lama-lama sikapnya kayak cewek juga. Jangan Pak. Ya. Gimana Kalau sih, di Gung? depan bos masa harus gini Pak? Kan Iya, harus gini, Pak. gini lah Gung, jantan gitu Gung. Kayak nggak Harus sopan aja, Pak. laki-laki sejati. Jangan Pak. Gimana sih Bu? Atau jangan-jangan karena kelamaan bareng sama Bu Sinta, jadi ngikutin sikapnya Bu Sinta lah. Wah enggak dong Pak, saya tahu Pak Agung ini orangnya benar-benar gentle banget. Jadi Pak Agung kan selalu di depan kalau Pak Bagas ada apa-apa. Ya semoga aja. Cuman tadi sempat ketemu sama pacarnya juga kan kita di jalan tadi. Mantannya di mana-mana soalnya. Jangan sampai Gung, ini kejadian seperti aku keulang sama kamu juga. Ya udah deh kalau begitu Bu Sinta, Pak Agung. Mending sekarang kita ke rumah dulu. Kalian biar tahu ke rumah aku yang udah aku bangun. Dan setelah itu kita balik keluar kota lagi buat kerja. Aku gak mau balik-balik ke sini lagi. Kalau bisa rumahnya aku jual aja. Maksudnya ini berarti Pak Bagas hubungannya dengan Bu Ika? Ya udah selesai, ngapain? Kok Ya udah. Bu Sinta senyum-senyum kok kayaknya Bu Sinta seneng banget saya. Oh enggak lah Pak, mungkin karena Bu Ika ini belum Kurang cocok baik ya, dan belum kurang cocok baik untuk sama Pak Bagas. Jadi kita berdua juga lega. Mungkin Pak Bagas nggak akan terbebani lagi. Ya semoga aja. Dan sepertinya bener kata Bu Sinta kemarin-kemarinnya. Kalau saya terus-terusan bolak-balik ke sini, terus yang disamperin itu responnya kurang baik sama saya, mending saya di luar kota aja ngurusin kerjaan. Begitu ya Bu? Benar. Ya deh, bagus kalau gitu saya yang nyetir aja. Oke? Yakin? Takutnya Ya. Pak Bagas ugal-ugalan karena kan lagi patah hati Pak. Ya enggak lah, saya bawa 3 nyawa. Saya bakalan hati-hati kok. Kan deket juga rumah saya Bu Sinta. Ya udah kalau begitu kita berangkat sekarang. Ya udah Gung, kamu di bagasi mobil Gung. Jahat banget Pak. Udah ya Pak Agung.